Terus ini aku pesan bubur menggu, bubur khas Bali. Ini pepes ikan bumbu rajang. Ini satenya yang putih itu apa Bu, bagian dalamnya? Nah, ini ada ikan marlinnya. Oh, ini ikan marlinnya. Ya, ini ikan marlinnya. Ya, satu bungkus gini udah include nasi, terus ada pepes, bumbu rajang dan bumbu pelecing. Good morning semuanya. Sarapan di hotel. Ini kita pesannya menu ala carte gitu. Udah include sama room rate-nya. Di Alila Manggis, Karangasem, Bali. Iya, breakfastnya. Mau tambah kopi atau teh? Belum sih, belum. Ini baru mau coba. Ya, Dan ini menunya yang aku pesan egg benedict, ada chia puding nih ya. Hari ini nyantai di hotel doang, paling nanti agak siangan keluar cari makan gitu, kulineran ya. Memang tujuan awal ke Bali cuma buat nyantai. Selfie, foto. Selfie. Oke. Masih sama look dari Shenzhen. Orang Semarang ya. Stanley. Yep. Abang None. Ya, cool banget sih Stanley. Bang None Jakarta, iya. Udah, Abnon Jakarta dia. Balik kamar. Ya udah. Gimana? So far sih so good ya. Belum ada yang ini sih. Belum ada yang rendang juga. Mungkin harus pesan yang Bali tradisional kali ya. Mungkin bagi saya proteinnya agak kurang gitu ya. Menu protein, pilihan proteinnya. Oh iya, pasta ya. Ya, sama. Saya boleh minta jamunya. Saya mau coba jamu. Beras kencur Pak. Yes, betul. Boleh kencur oke. Terus sama mungkin porsinya yang Indonesian Balinese besar atau kecil ya? Enggak, kita kecil. Kecil aja. Oke, saya coba. Karena kan kita mau makan kecil aja gitu, mau cobain gitu. Mau soto Lamongan, Soto Lamongan. tapi nggak usah pakai nasi. Enggak, kita enggak pakai nasi. Oke, gitu aja. Terima kasih. Mau dikit lagi? Boleh. Terus ini aku pesan bubur menggu, bubur khas Bali. Lu pesan apa? Spesial goreng. Terus nih cerita sedikit ya tentang bubur menggu ini. Bubur khas Bali, mungkin di setiap daerah ada juga, cita rasa berbeda. Kalau di Karangasem katanya lebih ke asin dan pedas ya. Pedas, asin dan pedas. Ya. Nah ini buburnya kayak bubur biasa lah, beras biasa gitu juga ya. Tapi ini uniknya disiram pakai Kare. kayak kare gitu ya. Ya. Kayak ada santan, terus tadi pakai basa genep. Basa gede ya. Itu apa basa genep? Basa genep itu sebenarnya spices tradisional Bali yang selalu digunakan di makanan-makanan Bali ya, tradisional Bali. Terdiri dari misalnya cabai, jahe, kunyit, kencur, Bawang, bawang ya. yang dipakai di rotasi di banyak. Base-nya kayak gitu kan, bumbu Bali lah istilahnya. Oh, Bali ya. Ya. Dan ini kayak ada karinya gitu, agak kental gitu ya. Terus ada urapnya, ini uniknya bubur pakai urap. Bubur urap gitu. Ya, urapnya yang kayak ada timun, kacang panjang, ada kol ya. Terus ada kayak toge ada nggak sih? Ya, tauge. Iya, toge. Terus kayak kelapa parut ya. Terus ada daging ayam untuk proteinnya. Ya, ini khas Karangasem. Katanya sih dulu sering dijual jadikan sarapan. Tapi sekarang makin susah dicari. Ya, kita cobain. Ini ada kacangnya juga ya? Iya, kayaknya ada kacang gitu. Kayak bubur lontong sayur kali, kayak bubur sayur gitu.
Ayamnya manis ya? Iya, Ayamnya agak manis. tapi ini overall rasanya cenderung gurih memang ya. Ya. Ya kan? Dari buburnya sendiri udah ada Iya. asinnya kan? Dan kayak kuah gulainya gitu mungkin yang tadi yang kuning itu agak asin juga ya. Enak kan? Ya unik sih. Soalnya aku suka memang yang berempah kayak gini. Unik. Ya nggak tiap hari ya makannya ya? Iya, iya. Tiap harian juga kayaknya. Ini kayak bubur disiram kuah gulai lah, terus tambahin urap. Gitu. Urap di atasnya. Gue suka sih kombinasinya ya. Cobain kue tiaonya dah. Makan agak banyak kan dong? Kue tiao halus-halus gini, jatuh. Gimana pemirsa kalau mau makan? Enak kue tiaonya, kayak semua ada bau smoky wok. Smoky wok ya? Iya. Oke ya. Ada aroma-aroma kayak gitu ya kan. Enak. Enak. Si Stanley perutnya kurang enak. Shock gitu ya, kena bumbu Bali. Mau balik. Tertampar-tampar ya. Tabok-tabokin. Lagi istirahat di kamar. Gimana? Ya ini enak buburnya. Oh iya. Ya, ya. Saya suka juga, ya. Saya juga juga. Bubur munggu. Kue tiaonya gimana? Enak juga. Ya yang terakhir ini enak. Ya terima kasih. Iya. Tapi memang makanan Indo sih memang oke ya. Ya, makanan Indo kan herbnya dia kuat Hmm. sama tastingnya Hmm. juga. Ya. Kalau untuk makanan yang western dia kan lebih ke sweet Ya. Ya. sama creamy-nya Iya. juga. Ini buburnya memang kalau dulu Ya. jadi sarapan gitu orang Karangasem. Iya, kalau bubur iya. Kayak upacara adat gitu misalnya ada. Kalau upacara adat enggak. Enggak. Kalau upacara adatnya untuk breakfastnya kita pakai magibung nah. Oh yang tadi yang malam-malam kita makan. Oh yang kemarin, Yang kemarin. kayak nasi kuning gitu ya. Iya, tapi kalau Gimana Stan? Udah baik kan? Udah mendingan sih. Gimana? Ada yang dikangenin dari Beijing nggak? Mungkin makanan atau buah-buahan yang seasonal gitu loh. Yang setiap musim kan pasti ada buah-buahan kan. Iya. Kayak cherry, Ya, musimnya cuma 2 minggu terus hilang. Terus murah banget ya. Murah banget dibanding di sini. Kayak strawberry juga gitu. Strawberry tiap winter ya. Terus di sana ada strawberry yang cuma ada di sana sih. Itu rasanya beda sama di tempat lain. Terus murah meriah juga gitu. Murah. Dan makanan ada nggak? Misalnya musimnya kan di sana 4 musim juga ya. Kayak tiap musim tuh beda juga. Gitu. Kepiting yang dari Shanghai namanya Chiefen. apa? Kepiting dari Chiefen. Yang ada telurnya. Chiefen. Itu namanya apa? Tiap musim gugur. Tasashi ya. Tachashi ya. Ya, Yang ada tachashi bulunya, ya. yang ada bulunya ya. Ya, jadi kita cuma makan telurnya doang sebenarnya. Telurnya. Dagingnya dikit doang Dikit gitu. doang. Ya. Pokoknya tiap musim gugur sama kesemek ya. Ya, Kesemek. kesemek, ya. Kesemek di sana rasanya beda. Ada yang rasanya kayak jelly dalamnya ya. Soft. Ada 2 jenis. Ya. Terus kapan lagi mau ke sana? Semoga bisa secepatnya. Terus juga makanan di Beijing kan ada itu kan kayak cacangmian. Kan cacangmian Udah, Man. Beijing kan Kacangnya. beda versi dengan yang Korea kan. Iya. Itu juga lebih enak dibanding versi Korea sih. Oh, menurut lu lebih enak. Lebih enak. versi Beijing? Karena kan versi Beijing kan ada segala macam isian kan. Iya. Ada kayak apa sih? Kayak kacang atau ada banyak sih, ada wortel. ada wortel, ada segala jenis sayur, ada daging. Kalau Korea kan cuma daging aja dengan saus hitam, Jadi variasinya lebih banyak gitu. lebih banyak. Dia ada kayak edamamenya juga kan. Iya, dan edamame. Edamame. Ada toge atau apa gitu lagi ya. Ada Semua toge. dicampurin gitu. Diaduk jadi satu. Sayangnya kali ini aku balik Indonesia nggak bawa drone. Kemarin barang bawaan kebanyakan beratan sih. Lain kali lah. Kalau balik Indonesia lagi fokus explore gitu, traveling, baru bawa drone. Soalnya kali ini aku memang lebih fokus buat healing, buat santai.
jadi mau titipin nggak? Enggak, gue nggak mau apa-apa. Udah lanjut. Ya, oke. Ini Kita mau sepedaan. mau sepedaan. Boleh? Boleh. Ya. Ini mau sepedaan, mau beli makan siang. Semoga masih buka ya. Mau makan apa sih? Pepes marlin 2.000. Buribu, ikan marlin ya. Ikan marlin. Jadi ikan yang hidungnya kayak pedang gitu. Iya. Masih sampai jam 3. Sampai jam 3 bukannya? Iya. Oke. Semoga belum habis ya. Nah, ini sepedanya. Bisa naik sepeda kan? Bisa lah. Iya. Oh. Sepedaan, yuk, makasih. Pakai helm. Si Stanley ngapain? Hah? Stanley Lagi berjemur. berjemur matahari. Bagus banget cuaca hari ini, cerah. Terik mataharinya, tapi anginnya adem. Ini lokasinya di dalam gang gitu, jalan kecil. Oh. Nah, ini tempatnya Buribu, pepes sate sop ikan marlin khas Mendira sejak tahun 1950. Ini salah satu kuliner legend yang ada di Manggis, Bali. Kalau ini pepesannya, Bu? Pepesan ikan ya? Ini pepes ikan bumbu rajang. Oh, bumbu rajang namanya. Ya, yang itu bumbu plecing yang. Yang ini bumbu rajang. Yang ini bumbu rajang, yang itu bumbu plecing. Bumbu rajang pakai bumbu apa aja, Bu? Ya bawang sama cabai sama kunyit, Oh, oke. jahe. Kalau ini yang pepes bumbu pelecing. Ya, Bumbu pelecing itu apaan, Bu? tomat pakai cabai yang besar, Tomat cabai besar. ya, cabai kecil. Sudah berapa lama, Bu, usaha warung ini? Kalau warungnya ini sih warung makannya baru-baru ini sekitar tahun 2017. Tapi mulainya jualan ini dari kakeknya suami. Kakeknya suami. Ya, dari kakeknya suami. Habis itu dilanjutkanlah oleh mertua. Habis mertua karena mertuanya udah nggak ada, barulah saya. Aku lihat di depan tulis sudah sejak tahun 1950 ya. Ya, itu udah kakeknya, Oh. kakeknya suami. Jadi kayak pembuatannya ini diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Iya. Yang istimewa dari marlin ini apa, Bu? Dulu sih waktu kakek dia ikannya campur-campur, Pak. Dari kakap merah, ada mahi, entah atau apa itu. Setelah mertua juga gitu. Habis mertuanya udah nggak ada karena saya pun nggak pernah ke laut. Saya terima di rumah. Akhirnya saya tetapkan dengan ikan marlin. Ikan marlin. Ya. Bedanya dengan ikan lain? Dagingnya tuh isinya tuh lebih kental ya, lebih Kenyal gitu ya? Ya, lebih Padat gitu ya? ya. Oh. Ketimbang ikan yang lain tuh agak
kadang-kadang agak ininya rasanya agak kurang gitu, mungkin gimana rasanya lain lah Iya. rasanya gitu. Kalau ikan marin itu walaupun bagaimana dia tetap rasanya begini. Ini kan ada pepes, ada sate, ada sup juga ya. Ya, Kalau dari pepes sendiri, pepes Bali seperti ini, yang bedanya dengan pepes daerah lain ada nggak? kalau daerah lain ada sih Pak. Iya. Ke daerah sini juga ada, daerah Sengkutu juga ada. Tapi mungkin rasa dia. Mungkin Rasa. rasanya bagaimana? Ada senangnya asin, ada senangnya nggak asin kan? Ya. Teknik pembuatannya Pembuatannya sama. sama semua, masih tradisional seperti ini. Ya sama. Cara pembuatan bumbunya mungkin lain. Oh, Ya kalau saya bumbu rahasia semua kayak gitu. kalau saya ini enggak rahasia Pak. Nggak Kalau rahasia. ada yang nanya ya saya kasih tahu. Cuma dia enggak bisa seperti ini. Oh. Rasanya beda katanya. Dalam sehari bisa habis berapa ikan, Bu? Kalau saya soalnya nyarinya enggak saya korak gini enggak. Saya cari sekarang pakai 2 hari. Pakai 2 kali atau pakai 3 kali menurut besarnya ikan kalau besarnya lebih daripada itu 50 50 kilo. ya Bisa berapa hari kalau 50 kilo? kalau 50 kilo kadang-kadang 2 hari itu kurang, kadang-kadang genap gitu. Menurut pendatangnya juga. Kadang-kadang kalau rame itu bisa lebih daripada 30, kalau nggak sepi kurang dari 20 gitu. Ini satenya yang putih itu apa, Bu? Bagian dalamnya? Nah ini ada ikan marlinnya. Oh, ini ikan marinnya. Ya ini ikan marlinnya. Aha. Kalau ini juga ikan marlinnya tapi dicampur dengan kelapa tua. Udah ditumbuk-tumbuk gitu? Ya Oke. dicampur dengan kelapa tua sama bumbu jadikan satu. Bumbu Bali berarti ya? Ya bumbu Bali. Untuk ikannya itu ada musimnya nggak? Atau sepanjang tahun ada Ya, aja kalau di gitu? sini, kalau daerah sini ada musimnya Pak. Kalau daerah sini mungkin bulan apa itu November ya. Bulan November ya Pak ya. Mungkin musim membuk. Agustus bulan September, lah bulan September mungkin ada di sini dapat marlin gitu. Kalau ini carinya kalau tiang nyarinya tidak ada pompunya dari ujung Karangasem. Ujung Karangasem. Ya, Jadi tiap daerah itu musim ikannya beda-beda juga. beda-beda. Kalau di daerah ini sendiri mungkin September gitu ya? Ya kalau daerah sini kalau ikan marinnya itu daerah Manggis ya Pak, daerah Manggis. Bulan September, Agustus September kadang-kadang ada. Soalnya dia nyarinya itu pakai jaring susah Pak, susah. Kalau daerah Karangasem itu daerah ujung atau Amel itu dia pakai pancing itulah marlin. Dipancing? Iya. Bisa dipancing? Gede gitu? Iya bisa. Oh. Kalau di sini dijaring gitu? Kalau di sini pakai jaring. Pakai jaring? Iya. Tangkapnya pakai jaring kalau di sini. Yang kalau yang mancing itu seperti kakap merah itu mahi-mahi itu dipancing. Kalau marin di sini dijaring, pakai jaring. Kan, ini kita makannya di hotel. Pepes marlin. Ya, satu bungkus gini udah include nasi, terus ada pepes bumbu rajang dan bumbu pelecing. Terus ada satenya juga. Ini sate ikan juga, ikan marlin. Yang hidungnya panjang tuh kayak pedang. Oh. Gue sopnya oke sih. Sopnya asin pedas gitu. Ini aku makan yang Kayak pelecing. kayak ngeridusnya si satenya kayak ngeridus, soalnya saya lebih manis dan lebih Light gitu ya. lebih light satenya. Ini
ini tuh rasanya kayak ayam ya. Dagingnya tuh kayak berserat gitu. Tadi kan? Iya, teksturnya kayak daging ayam. Kayak daging ayam kan? Iya, tadi katanya daging ikan marin tuh teksturnya lebih padat. Lebih padat. Yang bumbu pelecingnya pedes. Ini cobain yang bumbu rajang. Gue demen sop ikan malingnya ini karena dia nggak terlalu pedes di sopnya. Oh, yang rajang ini dia lebih fresh gitu. Oh, Oke. ini yang pelecing ya? Pelecing udah coba. Oh, Lebih tajam yang pelecing, lebih pedes kayak. Tadi macet nggak tempatnya? Enggak. jalannya kecil sih. Oh, bisa pakai mobil ya? Bisa, cuma nampak-nampak. Kalau bumbu rajang ini katanya pakai bumbu Bali. Basi genep ya namanya. Dalamnya kayak ada kencur kunyit, jahe, bawang, cabai gitu. Terus ini sate ikan ya. Rasa kelapanya banget sih. Iya. Manis gurih ya. Manis gurih. Pedesan loh. Pedes, gue pedes. Gue nggak tahan. Begitu lo makan satenya, jadi nggak terlalu pedas. Iya, Katanya dia pedes. Saya pedes. Malah, Minum supnya. nggak pedas Rudi. Gua nggak pedes. Cuma pedes juga. Pedes juga. Cobain deh, nggak pedas. Makanya Aku gua suka suka yang kelapa kucing juga. manis. Ini enak sih, ini enak sih. Aku bakal makan lagi sih. Recommended. Tapi agak jauh ya daerah Manggis. Dan ini sup ikannya. Katanya pedes. Lu cobain. Ikannya enggak, sopnya yang pedes. Kuahnya. Iya, supnya pedes juga. Soalnya ada cabenya, ini cabai rawit Apa ya? kali. Apa yuk, apa? Kan udah pesen Bang Amdan. Yang kayak gini yang gua depan. Yang Enak kayak sih. gini yang gua mau metong. Nah, ini yang tadi aku bilang. Kalau kalian makan bagian luarnya aja, ini dalamnya ikan lah. Satu potong ini. Oh, ada ikan satu potongnya lagi ya? Iya. Kayak gini. Kayak berasanya meaty banget ya. Iya. Maaf. Mana? Belum datang. Jadi dipetik kelapanya. Ya. Petik sendiri coba. Gua nggak mau ngomong. Pedesan kasihan banget. Lihat nih cabenya. Oh. Nice. Kayak basic banget kalau ke Bali cuma kayak makan babi guling doang. Iya. Terus coba yang makanan lain sih. Yang lebih unik gitu ya. Yang ciri khasnya juga. Oh iya, tanya orangnya. Rujak kuah pindang sini sekitar mana? Gua pinggang. Rujaknya pakai kuah ikan. Oh ya? Ya sobatannya. Cuma ada di sini. Cuma ada di Bali sih. Dan pasar banyak. Rujak wap pindang namanya. Wah, kuah pindang. Kuah pindang. Kuah pindang. Ah. Ikan juga berarti. Nggak ada ikannya, tapi kuahnya kuah ikan. Kaldunya gitu doang, kuahnya doang. Mereka semua pada kepedesan. Tapi aku suka yang beneran pedes kayak gini. Ini sup ikannya. Ini kita ngobrol sebentar ya sama Luke, arsitek. Kebetulan dulu Luke pernah ikut sayembara desain ibu kota negara ya? Iya, iya. Jadi gue tuh 2019 ya. Yep. 2019 gue kerja sama salah satu firm arsitek di Beijing, Ya. anti-static. Jadi itu tuh lagi downtime. Sebenarnya downtime tuh kita ada beberapa project, cuman lagi finishing. 2019 itu kalau nggak salah sekitar bulan Oktober, September. Nah, Septemberan. Gue masih ingat September. Karena waktu itu gue ngerayain ulang ultah gue dan itu saat-saatnya gue
udah mulai kumpulin kayak brief kan, karena kan kalau sayembara kan harus ada briefnya. Terus bos gue tuh bilang ke gue kayaknya lo mesti ini deh ikut. Jadi kan arsitek kan harus ikutin kayak lomba sayembara gitu kan. Nah, coba cari gitu. Nah, gue cari. Terus ada satu lomba nih yang kayaknya tuh kayak oke gitu. Waktu itu kan lagi gembar-gembor. Nah, gue tuh dikirim sama salah satu teman gue untuk ikut. Jadi di Instagram post kalau nggak salah. Instagram post suruh lihat, coba deh ikut gitu. Gue coba ikut. Terus ada satu lagi Yasser, teman gue, Orang Indonesia juga? teman Indonesia juga, Kerja di firm arsitek Beijing kolega juga, iya Oh, kolega oke. juga. Terus ada beberapa teman lain, cuman sih kita sebagai pilot dan co-pilotnya ya, saya gitu ya. Jadi saya kan co-pilotnya gitu kan. Nah, ya udah, gue masukin ke kantor gitu. Puji Tuhan kita dapat juara 2. Wow, juara 2. Ya, juara 2. Itu ikutannya kayak gimana? Ada presentasi atau gimana? Jadi itu juga cukup kayak. Jadi kan nggak tahu ya apakah memang waktunya itu sangat mepet banget gitu loh. Ya. Jadi kita ditentukan untuk tanggal 20 kalau nggak tanggal 19 gitu. Tanggal 19 kita diminta untuk Tanggal 19 apa? Desember 19 2019. Desember 2019. Oke. Yes. Sekitar gituan lah pokoknya tanggal 20-20an karena waktu itu kan bokap gue nggak ada tanggal 10 kan. Terus jadi masih kondisi jadi gini, bokap gue tuh nggak ada tanggal 10. Nah, gue kan dalam artian masih berduka dong tanggal 10 itu kan 10 Desember. Pokoknya seminggu setelah semua prosedur bokap gue dimakamkan dan segala macam beres, dikontak sama tim IKN. Diumumkan kalau kita masuk top 5 besar. Oh, jadi awalnya kalian desain, habis itu kayak submit gitu. Ya udah lost nih, udah gua nggak ngerti hasilnya kayak gimana gitu. Habis Udah itu lah, dikabari kayak masuk top 5 gitu Desembernya, misalnya. iya, Oke. gitu. Jadi katanya ada 200 atau 300 Yang masuk gitu. hasil, iya, terus keluar 5 besarnya. Yang 5 besarnya keluar dan Iya. kalian terpilih salah Iya, satu salah dari satu 5 besar. Dari 5 besar tersebut. Oke. Ada beberapa juri yang ya maksudnya cukup high profile juga ya, maksudnya yang terkenal juga. Ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Nyoman Warta, ada ada banyak nama-nama besar di situ gitu. Nah, setelah 5 besar apa lagi gitu? Setelah 5 besar, nah tanggal 20 ya, gue lupa deh. Gue cukup lah 20 kalau nggak tanggal 21. Seketika kita dibilang untuk kayaknya kalian harus presentasi gitu, presentasi di depan presiden. Wow. Di depan Pak Presiden. Terus harus menyediakan model atau physical model atau maket gitu ya. Maket, harus ada rendering, harus ada board kalau nggak salah, atau nggak board mereka sendiri ya. Kan kalau mau bikin physical model kan butuh waktu juga. Kita cuma dikasih waktu tuh sekitar 5 hari. Kita minta bantuan ada beberapa universitas gitu untuk ngebantu kita. Jadi ada UMN dan ya. Posisinya di saat Jakarta. itu kalian di sana ya? Ya, nah makanya kan sempat tektokan kan. Maksudnya gimana kita bisa bawa base-nya, kita rangkai di Jakarta, ada beberapa kecil-kecil kita tancep-tancepin. Jadi H-1 presentasi kita bener-bener nggak tidur untuk menyelesaikan maket tersebut. Dan itu maketnya maket bukan skala bangunan ya, skalanya kan skala kota yang gede banget gitu kan. Gede banget gitu. Nah, habis itu kamu yang presentasi depan Pak Jokowi. Ya, jadi sebelumnya kan saya cuma sebagai co-pilot ya. Maksudnya yang bertanggung jawab gitu kan. Nah, Pak Jokowi nggak mau yang presentasi itu bos saya karena kan orang US gitu. Akhirnya yaudah kamu representasi, saya maju. Jadi kita cuma dikasih waktu kalau nggak salah 20 menit presentasiin. Jadi semua slide, semua animasi, semua itu tuh diselesaikan ketika gue lagi kedukaan, ya. Karena kan kita nggak disuruh submit kan. Jadi dalam waktu seminggu itu ada maket, ada animasi, ada ya kayak gitu, presentasi gitu, kayak gitu. Kami memaparkan tentang konsep desain dari ibu kota negara yang baru yang berinovasi, yang memiliki konsep hijau yang pasti. Bagaimana sebuah kota seharusnya tidak menghancurkan kondisi existing. Jadi kita berusaha untuk human with nature, bukan human versus nature. Jadi kita tuh
ibu kota yang kita desain, Yep. yang juara 2 itu namanya Infinite City. Aku masih ingat nih. Yep. Infinite City itu kita tuh kan sebenarnya kan bumi Kalimantan itu kan kita berusaha untuk bangunannya tuh dielevasi, dibuat kayak rumah panggung ya istilahnya ya. Karena kan rumah panggung itu kan rumah tradisional atau konsep tradisional yang Indonesia sekali ya, kan banget seperti itu. Terus kemudian terus kita berusaha untuk bagaimana sebuah kota itu tidak merusak bangunan atau alam lokalnya, tetapi justru malah kita bisa berdampingan. Yep. Jadi oleh karena itu kan kalau bisa dilihat dari rendering atau hasil animasinya, kita bisa lihat bahwa kotanya tuh mirip-mirip kalau orang bilang kayak mirip Wakanda ya kayak begitu. Wakanda gitu. Ya sebenarnya kan gini, kita mendesain itu bukan cuma mendesain, tapi kita punya visi yang dimana kota ini bakal menjadi sebuah kota Mungkin yang green city, Betul, tapi yang pada hijau. saat yang sama futuristik juga. Betul. Oke. Karena waktu itu visi kita adalah kita mau memperkenalkan bahwa Indonesia itu katakanlah kan kita kan selalu di negara yang banyak hutannya gitu ya, Yep. banyak hutan, banyak arkipelago atau maksudnya kayak banyak lautnya. Cuman kita berusaha untuk di tengah-tengah hutan yang belantara, hutan tropis itu ada bangunan yang futuristik gitu. Ya setelah itu ya nggak ini sih, maksudnya setelah itu desain yang kita pakai ya jiwanya atau soulnya diimplementasikan ke juara yang terpilih sih, juara 1 gitu sih. Oke. Tapi ini sebuah pengalaman yang tak terlupakan ya, presentasi di depan Pak Presiden langsung gitu. Iya. Itu salah satu yang cukup salah satu milestone lah ya, capaian hidup gitu ya. Oke, thank Gitu you Luke. sih. Makin sukses, mana tahu nanti bisa ikut sayembara apa lagi gitu. Amin. Cuman kayaknya harus dikembangkan lagi ya, ekspansi Ya. lagi gitu. Ya, oke, Gitu thank sih. you. Mau berapa? 2 lah. Terus ini serabi ya? Ya. Ya, kalau di Jakarta serabi, kalau di sini lak-lak. Namanya apa? Lak-lak. Lak-lak. Lak. Lak-lak. Oke, makasih. Enak mbak di kopi. Amin dulu yang jadi ini. Ini local dish, kayak jajanan pasar khas Bali gitu. Namanya pisang rai. Pisang dibalut tepung, habis itu direbus, terakhir baru dibalurin sama kelapa lagi. Disiram pakai gula merah. Dalamnya kayak gini. Kayak pisang hijau sebenarnya. Kelihatan. Kita mau kemana nih? Kita mau ke Virgin Beach, Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih di Karangasem juga. Kita nggak kesorean sih. Jam berapa? Jam 4 ya sekarang? Iya, ini udah mau jam 5. Jam 4.40 sekarang. Paling nggak sunset doang. Ya udah. Di kantong lo nggak? Itu di pantainya. Pantai Pasir Putih Virgin Beach. Tenang banget di sini, sepi. Memang ini yang aku cari. Tempat yang nggak terlalu turistik. Tenang. Oh. Airnya jernih juga. Pasirnya halus banget.
Hari ini aku nggak nyemplung, lagi males. Nggak bawa baju renang juga, celana renang, jadi malas. Woi, nyemplung, nyantai aja, melamun di sini. Segitu dulu untuk vlog kali ini. Nantikan terus perjalanan aku selanjutnya, masih dari Pulau Bali yang tentunya tidak kalah serunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti vlog aku dari awal sampai akhir. Belum penuh. See you next time. Bye-bye. Nggak penuh kok. Tadi bapaknya lebih penuh lagi ya.